Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad bin Mani' dan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sekarang kita sampai pada poin ke-78. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa nusammi ahla kiblatina muslimin mu'minin madamu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin walahu bikulli ma qala wa akhbara musaddiqin. Nah, kami menamai para ahli kiblat sebagai muslimin mukminin selama mereka mengakui dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-78 ini insyaallah akan ada pembahasan lebih lanjut nanti pada poin 84, yaitu tentang menghukumi orang muslim, ya. Bahwasanya kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kita menamai orang yang salat menghadap kiblat itu muslimin. Kata para ulama, nahkum bidh-dhahir, kita menghukumi orang sesuai dengan dohirnya. Ini hukum asalnya, dia sejak lahir di keluarga muslim, dia sholat, dia juga puasa Ramadan, maka kita menamainya muslimin. Meskipun di sini ada yang dikritik oleh sebagian ulama, digandingkannya kata-kata muslimin mukminin. Kata para ulama ini kurang tepat, karena tidak setiap muslim mukmin. Ya, insya Allah sudah pernah kita pelajari tingkatan dalam Islam ada 3: Islam, iman, dan apa? Al-ihsan. Setiap muhsin pasti mukmin,
namun nggak setiap mukmin muhsin. Setiap mukmin pasti muslim, namun nggak setiap muslim pasti apa? Mukmin. Dalilnya dalam surat Al-Hujurat, nanti dilihat ayat berapa. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Allah katakan qul lam tu'minu, kalian masih belum mukmin. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena masih belum masuk keimanan dalam diri kalian. Walakin qulu aslamna. Namun katakanlah kami masih muslim. Itu tingkatan dalam Islam. Mukmin itu lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Muslim. Makanya dalam Sahih Bukhari pernah suatu saat Rasul membagikan harta kepada sebagian para sahabat. Kemudian ada salah satu yang nggak Rasul beri harta tersebut. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kenapa engkau memberikan harta itu kepada sebagian yang hadir di sini, tapi engkau tidak memberikan kepada si fulan mukmin? Rasul membantah, awam muslim, tidakkah engkau mengatakan dia itu muslim? Sekali lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, si fulan itu mukmin, kok nggak diberi? Ya, Rasul mengatakan, awam muslim, apakah engkau nggak mengatakan dia ini apa? Muslim. Rasul meralat, meluruskan. Yang lebih tepat, katakan dia itu apa? Muslim. Ya, maka di sini sebagian ulama mengkritik ya ucapan Imam At-Tahawi, lebih tepatnya wa nusammi ahla kiblatina muslimin. Kita menamai orang-orang yang salat menghadap kiblat sebagai apa? Muslimin. Adapun mukminin ini butuh apa? Tingkatan yang lebih lanjut lagi. Wallahu ta'ala. Kemudian kata Imam Tahawi, namun syaratnya madamu bima ja'a bihi Nabi sallallahu mu'tarifin. Namun dengan syarat kita namai mereka ini muslimin kalau mereka mengakui atau membenarkan apa yang dikatakan, disampaikan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Makanya para ulama, contoh yang mungkin pernah kita sampaikan, masalah wajibnya sholat misalnya. Kalau orang itu meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, maka sepakat ulama mengatakan mereka apa? Kafirun. Adapun kalau nggak sholat, ya, namun masih meyakini akan kewajibannya, ada khilaf di antara para ulama. Atau misalnya haramnya khamr. Kalau ada yang meminum ya khamr, minuman keras yang memabukkan, tapi dia meyakini haramnya khamr tersebut, maka apa? Dia maksiat, pelaku maksiat. Tapi kalau seandainya dia tidak minum khamr, tapi dia meyakini khamr halal, maka hukumnya apa? Kafir. Ya, masih lebih ringan yang, tolong Pak, jangan difoto-fotokan. Baik. Yang lebih ringan, orang itu minum minuman keras, ya, tapi masih meyakini akan apa? Haramnya khamr tersebut. Tapi kalau dia menghalalkan khamr, ya artinya tidak meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasul tentang haramnya khamr, ya meskipun dia tidak minum, ini lebih apa? Berbahaya. Inilah sekali lagi bedanya orang yang salah akidah dengan yang salah al-amal. Lebih parah yang salah apa? Al-aqidah. Orang itu, ini kalau perbandingan ya, bukan kita membolehkan atau meremehkan dosa, tidak. Namun ini perbandingannya. Orang itu lebih baik minum minuman keras, ya, bahkan mungkin tiap hari sampai mati misalnya, dia belum bertobat dari minuman keras, lebih baik
daripada yang nggak minum minuman keras tapi menghalalkan minuman keras tersebut. Ya, yang satu meskipun terus berbuat dosa sampai mati, dia ahli maksiat. Ya, adapun yang satu ini meskipun nggak pernah ngincipi minuman keras sama sekali, tapi dalam hatinya menghalalkan minuman keras tersebut, maka dia apa? Keluar dari al-Islam. Ini dia bukan apa? Muslimin lagi. Ini kata Imam At-Tahawi, syaratnya harus dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti sekali lagi akan ada lanjutan pembahasan pada poin nanti masalah at-takfir. Ya, namun ini muqaddimah dulu. Taib, kemudian kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah. Walahu bikulli ma qala wa akhbara musaddiqin. Walaysa tasdiq wal i'tiraf faqat kafiyani fil Islam wal iman. Alladaini amara Allah wa rasuluhu bihima. Fal Islam wal iman alladani alaihima madarun najah humal madhkuran fi hadisi Jibril al-masyhur alaihissalam al-mutadammin litasdiqi wal ikrar wal amal. Nah, Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, madamu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Mengakui dan membenarkan apa yang dibawa dan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembenaran dan pengakuan saja belumlah cukup dalam Islam dan iman yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Islam dan iman merupakan poros kebahagiaan, dan keduanya disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam yang terkenal, yang menghimpun pembenaran, pengakuan, dan amal. Nah, jazakallah khair. Kata Syekh Muhammad bin Mani, Imam Tahawi berkata tadi, dan dia membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Kata Syekh, walaysa tasdiq wal i'tiraf faqat kafir fil Islam wal iman. Sekedar membenarkan itu masih belum cukup. Karena ini ada kaitan dengan definisi al-iman. Iman menurut Ahlussunnah adalah apa? Keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Sekedar membenarkan masih belum cukup. Kalau sekedar membenarkan saja, ya ini sekali lagi tidak cukup, harus ditambahi dengan ucapan dan amal perbuatan. Abu Thalib pamannya Rasul membenarkan Islam itu agama yang hak, namun tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Nggak ada manfaatnya at-tasdiq. Ya, demikian pula at-tasdiq harus juga apa? Diamalkan. Ya, sebagaimana kata beliau, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Jibril, Islam itu 5 rukunnya semuanya adalah al-amal. Ya. Makanya kalau ditanya apa bedanya Islam wal iman, kalau disebut dalam satu redaksi, ada yang bisa menjawab? Apa bedanya Islam dan iman kalau disebutkan dalam satu redaksi? Iya, ahsanta. Kata para ulama, Islam dan iman kalau disebutkan dalam satu redaksi seperti dalam hadis Jibril, Islam bermakna amalan dohir, al-amal, ya, amalan anggota badan. Sedangkan iman yang dimaksud adalah amalan batin, yaitu 6 rukun al-iman. Intinya, sebagaimana kata Syekh, tidak cukup hanya membenarkan saja, namun harus diikrarkan, diucapkan, dan diamalkan. Dan ini nanti akan ada kaitan erat dengan definisi al-iman. Baik, kita lanjutkan. Poin ke-79. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wala nakhudhu fillah wala numari fi dinillah. Kami tidak bertele-tele dalam membicarakan tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu, dan kami tidak berdebat tentang agama Allah. Ahsan, barakallahu fiik.
Di sini ada dua bagian, ya, poin 79 ada dua bagiannya. Yang pertama, wala nakhudu fillah. Kita tidak boleh mendalam-dalami tentang Allah, yaitu dengan catatan tanpa ilmu. Tidak boleh kita berbicara tentang zat Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah tanpa ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah tanda-tanda kekuasaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Namun jangan merenungkan, memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sudah tahu bersama, akal kita terbatas. Gak mungkin kita bisa sampai tahu hakikat zat Allah, sifat Allah, kecuali dengan ad-dalil. Makanya Rasul melarang untuk kita memikirkan, mendalam-dalami tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang jauh dari kita, dalam artian dia di atas langit. Roh yang ada dalam jasad kita, kita belum pernah bisa menembus, ya, apa, ya, dan bagaimana roh kita tersebut. Sudah ada yang bisa menemukan atau bisa menyampaikan kepada kita sifat rohnya, apa warnanya, bentuknya bagaimana? Ada enggak? Hah? Ini sekali lagi yang dekat dengan kita. Allah katakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang ar-ruh. Jawablah, ilmunya hanya di sisi Allah. Padahal yang dekat dengan kita, kita nggak bisa mengetahui, meliputi tentang apa itu roh tersebut. Apalagi tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dilarang untuk apa? Merenungkan, mendalam-dalami masalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah istawa, beliau mengatakan al-istiwa'u maklum. Bagaimananya majhul. Arti istiwa Allah sudah dimaklumi. Allah tinggi di atas arsy. Bagaimananya sifat Allah, nggak ada yang tahu. Dan kaidahnya al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat Allah sama dengan pembahasan tentang zat Allah. Kalau kita tidak tahu hakikat zat Allah, maka demikian pula tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wala nakhudhu fillah. Ini salah satu juga bedanya ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Ya, kalau ahli bid'ah, ahlul kalam, mereka lancang, kurang ajar, mendalam-dalami masalah sifat Allah, ya, nama Allah tanpa al-ilmu. Contoh misalnya, mereka ketika dikatakan oleh Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Mereka mengotak-atik ayat ini dengan mengatakan kalau Allah dikatakan di atas arsy, berarti arsy-nya Allah lebih besar daripada Allah. Berarti Allah butuh kepada siapa yang mengajari mereka? Allah butuh kepada al-arsy. Ini namanya apa? Al-khawd fillah fi sifatillah bila ilmin. Ya, dalam-dalami masalah nama dan sifat Allah tanpa al-ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di awal kitab Ar-Risalah beliau mengatakan la yablughul wasifuna kunha adamati. Orang yang mensifati Allah nggak akan sampai kepada hakikat bagaimananya sifat Allah, zat Allah. Alladzi kama wasafa nafsahu, yang mana Allah sebagaimana yang dia sifati. Tidak mungkin kita sampai kepada tadi mendalam-dalami zat Allah, sifat Allah. Dan sudah pernah kita sampaikan
kita tidak mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali kalau terpenuhi salah satu dari 3 hal ini. Apa saja? Melihat zatnya langsung. Pernahkah kita melihat zat Allah? Hah? Na'udzubillah min dzalik, kalau ada yang mengaku bisa melihat zat Allah di dunia, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa mengklaim ada seseorang bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Nabi Muhammad, Nabi Musa yang minta untuk diperlihatkan Allah kepada beliau, Allah katakan, lantaran engkau tidak akan bisa melihat apalagi manusia selain para nabi, para rasul. Yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau dapat kabar yang otentik tentang bagaimananya sesuatu tersebut. Dan masalah zat Allah, sifat Allah, nggak ada kabar yang mengkisahkan, menceritakan, menjelaskan bagaimananya sifat Allah. Ayat, hadis hanya menyebutkan Allah misalnya punya sifat wajah, sifat tangan, sifat istiwa, sifat murka, sifat cinta. Hanya itu saja. Tidak dijelaskan bagaimananya. Yang ketiga, melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut. Apakah ada yang semisal dengan Allah? Walam yakul lahu kufuwan. Makanya Allah sangat mengecam orang-orang yang berbicara tentang dirinya tanpa ilmu. Waman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah, ya, demikian pula atas zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini wala nakhudhu fillah, tidak boleh kita mendalam-dalami tentang Allah, tentang masalah zat Allah, sifat Allah kecuali dengan al-ilmu. Kemudian yang bagian kedua, wala numari fi dinillah. Tidak boleh kita berdebat di dalam agama Allah. Secara asal seorang muslimah tugasnya tunduk patuh kepada qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara dan mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka atas apa yang kau putuskan, dan mereka yusallimun, pasrah tunduk kepada keputusan yang dikatakan, yang dihajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya muslim, yaitu tadi cirinya al-istislam, tunduk patuh pasrah kepada apa yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mendebat. Ya. Kenapa kok misalnya puasa di bulan Ramadan saja, kok enggak di bulan yang lain? Kenapa bulan haji kok hanya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Naudzubillah min dzalik, kalau sampai protes kepada apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kelompok liberal. Ya, biar enggak macet di Mina, di Arafah, kalau hajinya itu alangkah baiknya dia apa? Pisah bulannya. Naudzubillah min dzalik, Allah sudah mematenkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Ini kelakuan ahlul bidah, ahlul kalam. Mereka apa? Mendebat agama Allah Subhanahu wa taala, memprotes syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama Ahlussunnah mereka sangat keras sekali dalam membantah, menyikapi orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, mendebat agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengatakan, "Maradda haditsan min ahadisi Rasulullah sallallahu fahuwa ala syafa halaka." Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW,
maka dia di atas jurang kehancuran. Seorang ulama juga yang bernama Imam Al-Humaidi, beliau pernah berkata, li an aghzuwa maradda hadis sallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddata minal atra. Aku lebih baik membantah orang yang menolak hadis Rasul dibandingkan aku berperang melawan orang-orang kafir. Kenapa? Kalau masih ada di antara kaum muslimin yang menolak hadis Rasul, maka nggak akan mungkin umat Islam akan apa? Menang, akan jaya. Maka dibersihkan dulu yang dari dalam. Berapa saat yang lalu kita sempat menerjemahkan ucapan ulama salaf dan juga Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang kita tujukan kepada orang-orang yang menolak hadis Rasul karena nggak cocok dengan perasaan. Ya, hadis yang sahih ditolak. Ya, kalau nggak cocok dengan apa? Dzauq. Ini salah satu ajaran kelompok sufi. Ya, referensi agamanya bukan qala Allah qala Rasul, namun adzauq, yaitu apa? Perasaan. Ya, kalau nggak cocok dengan perasaannya apa? Ditolak. Meskipun dalam Sahih Bukhari. Ya, maka ini sudah dibantah oleh para ulama sejak zaman dahulu kala. Yang pertama tadi kata Imam Abu Kilabah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, idza haddasta rajula bi sunnah faqala da'na min hadza hati kitab Allah fa'lam annahu dhalun. Apabila Anda menyampaikan sunnah Rasul, hadis Rasul kepada seseorang, namun dia mengatakan, nggak usah pakai hadis, pakai ayat saja, maka ketahuilah dia ini orang yang dolun, yang sesat. Ya, seperti kelompok Al-Quraniyun yang mengatakan apa? Cukup pakai Al-Quran saja. Hadis ini kan karangan orang saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa keluar dari apa? Al-Islam. Kemudian dikomentari oleh Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimallah yang hidup di abad 8 Hijriah. Beliau mengatakan, Imam Zahabi menambahkan, apabila idza ra'aita ahlal kalam, apabila engkau melihat ahlil kalam yang suka menuhankan akal dan dia adalah ahlil bid'ah, kata Imam Zahabi, kalau dia mengatakan tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis ahad, cukup berikan kepada kami akal. Fa'lam annahu Abu Jahal, maka ketahuilah dia itu adalah Abu Jahal. Kemudian yang lebih parah dari itu, Imam Zahabi mengatakan, idza ra'aita as-salik at-tauhidi yaqul da'na minal an-naql wal akal wa hati dzaq wal wajd fa'lam annahu iblis qad dhaharat fi suratil bashar. Kata Imam Zahabi rahimahullah, apabila Anda melihat seorang pengikut tasawuf tarekat mengatakan nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai akal, cukup dengan perasaan, maka ketahuilah dia adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Au halabihi, atau telah bersatu dengan iblis tersebut. Fa'in jabunta fahrub, jika engkau tidak berani, jika engkau takut, menjauh darinya, lari darinya. Wa illa fasrahu, namun jika engkau berani, jatuhkan dia, ya. Wajlis ala sadri, duduklah di atas dadanya. Waqra alai ayat al-kursi, bacakan ayat kursi. Dia apa? Tadi kan ada apa? Ada iblisnya. Ini orang yang menolak, menentang, memprotes ataupun mendebat ayat ataupun hadis. Ini sekali lagi ucapan para salaf sangat luar biasa kerasnya kepada orang-orang yang membantah atau mendebat agama Allah, mendebat Al-Quran, mendebat hadis Rasulullah SAW, entah dengan akal ataupun dengan perasaannya tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, seorang muslim yang sejati tadi
tugasnya hanya pasrah tunduk kepada firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama salaf dulu yang bernama Imam Az-Zuhri pernah berkata, Allah yang menurunkan risalah agama Islam ini. Wa ala rasulil balagh, tugasnya Rasul hanya menyampaikan. Wa alaina at-taslim, tugas kita kaum muslimin tunduk patuh, ya sami'na wa ata'na, sami'na wa saddaqna kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kewajiban muslim muslimah. Kemudian dibahas oleh para ulama dalam bab wala numari fi dinillah, hukum debat kusir. Yang pertama secara asal haram, ya debat kusir atau berdebat dengan ahlul bid'ah. Karena secara asal kita diwajibkan menghajar ahlul bid'ah, menjauh dari ahlul bid'ah. Bukan malah pas selfie dengan ahli bid'ah, bukan malah bermesraan dengan ahli bid'ah, bukan malah bermajlis dengan ahlul bid'ah. Ratusan ucapan ulama salaf yang melarang kita duduk bermajlis dengan ahli al-bid'ah, ya, di majelis ilmu, ya, entah di dunia maya ataupun di dunia nyata, ya. Tapi jangan pakai apa? Kata-kata, lu kan Ustadz naik pesawat kan juga kadang campur dengan ahli. Iya, kalau demikian anak suruh beli pesawat sendiri ya. Nah, ini beda antara apa? Keadaan yang terpaksa dengan keadaan yang ada apa? Ikhtiar. Dan itu pun kita nggak nyapa, nggak mungkin kita mengucapkan apa? Bukan malah minta apa? Selfie, naudzubillah min dzalik. Ya, namun intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus saleh, mereka dalam kitab-kitab akidah dan yang lainnya sangat luar biasa keras melarang bermajlis dengan ahlul bidah. Di antaranya dari zaman para sahabat Rasul, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la tujalisu alal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, karena duduk bermajlis dengan mereka itu menjadikan hati sakit atau terjangkit sakit, ya, syubhat dan seterusnya. Abu Kilabah juga tadi dari kalangan tabi'in, la tujalisu alal ahwa fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Aku, ya, kata Abu Kilabah dari kalangan tabi'in, melarang kalian duduk di majelisnya ahlul bid'ah karena aku khawatir mereka akan menenggelamkan kalian ke dalam kebid'ahan mereka. Dan ini salah satu sebab orang tidak bisa istiqomah di atas akidah salaf. Ya, dan sekali lagi ini bukan halusinasi, namun fakta yang ada di lapangan. Berapa banyak orang-orang yang gugur di tengah jalan, dulunya sangat tegas keras terhadap ahlul bid'ah, dulunya sangat kokoh dalam menyampaikan akidah salaf, namun ketika sudah mulai bermajlis dengan ahlul ahwa, sedikit demi sedikit mulai apa? Rapuh akidahnya, mencela-mencela, kemudian sampai menjadi pendukung mereka. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, as-salaf sejak dahulu melarang, mentahdzir kita bermajlis dengan mereka, apalagi berdebat dengan mereka. Dan alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan di sini kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Imam siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Di awal kitab, ya, beliau mengatakan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa tarku ahliha, ya, au kama qala rahimahullah, meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat, dan juga meninggalkan ahlul bid'ah, wa tarkul khusumat fiddin, dan meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Ini hukum asal, haram debat dengan ahli al-bid'ah illa limaslahah, kecuali kalau ada kemaslahatannya. Contoh Imam Ahmad dahulu, beliau dipaksa oleh khalifah debat dengan Ahmad bin Abi Duat dari tokohnya kelompok Jahmiyah Mu'tazilah. Dan ini ada syaratnya, yaitu apa? Memang ahlinya dari ahli al-ilmu, para ulama, ya, bukan yang, ya,
meskipun ikut pengajian, namun cuma tidur aja di pengajian. Gimana mau apa? Mendebat alil bidah. Ditanya, haha, barusan bangun. Intinya, jangan apa? Sok, harus tahu diri. Karena asyubah khatafa, kata para ulama, syubhat itu cepat menangkap, sedangkan hati al-qulub dhaifah. Para ulama salaf saja khawatir makan dengan syubhat alil bidah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, didatangi seseorang dari al-bid'ah, mau membacakan kepada beliau ayat Al-Quran, beliau menolak, tidak mau. Mau dibacakan hadis, beliau tidak mau. Ketika ditanya, kenapa beliau tidak mau? Padahal dibacakan ayat hadis, kata beliau, kalau dia membacakan ayat kemudian dia tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, masuk syubhat itu dan susah untuk apa? Keluar. Ada dari kalangan salaf juga, kalau nggak salah, Tawus dari kalangan tabi'in berjalan dengan anaknya, datang alil bid'ah mau ngajak ngobrol. Kata Tawus, usbu akafi udunai. Letakkan jarimu ke dalam apa? Telingamu, tutup telingamu dengan jarimu. Sang alil bid'ah mau tetap ngeyel, ngomong, ngajak ngobrol. Kata Tawus, usdud, masukkan lebih dalam lagi. Ini sekali lagi apa? Ajaran salah kepada anak-anaknya, jangan sampai mendengar ahlul bidah, ceramah ataupun, maka sekali lagi ini sebetulnya ajaran salaf. Kalau kita ngaku pengikut salaf, katanya salafiyun, kok malah apa? Bermasalah dengan ahlul bidah. Ini salaf gang berapa? Naudzubillah min dzalik. Ada ahlul bidah mati, tulis duka cita. Naudzubillah min dzalik. Salaf tidak pernah seperti itu. Sekali lagi ini salah satu fenomena yang sebetulnya memprihatinkan. Ini semuanya wallahu alam salah satu sebabnya sudah ada krisis kajian-kajian akidah wal manhaj. Sehingga apa? Ini ajaran salah. Ini ajaran para salafus saleh yang sangat sebetulnya kental dengan apa? Menjauh dari al-bidah sudah apa? Pupus. Illa marahimahullah. Maka ini yang wajib untuk kita sampaikan dan kita hidupkan kembali ajaran as-salaf, terutama wala numari fi dinillah, tidak boleh berdebat kusir. Di antaranya juga tidak boleh bermajlis dengan ahli al-bidah. Kecuali tadi kalau mau berdebat tadi, yang ahlinya seperti Imam Ahmad tadi, atau karena ada kemaslahatan, dipertimbangkan ada masalah dengan mafsadahnya. Tidak semua bisa apa? Berdebat, apalagi yang istilahnya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa membuka kitab para ulama. Ini sangat berbahaya kalau misalnya nantang-nantang debat ataupun melayani debat ahli al-bidah. Imam Malik rahimahullah ketika diajak debat oleh ahli bidah mengatakan, ala yakinin fi dini, aku adalah orang yang yakin terhadap agamaku. Fa in kunta syakan fadhhab ila syakin mistika. Kalau engkau ragu terhadap agamamu, pergilah kepada orang yang ragu sepertimu. Imam Malik nggak gengsi menolak apa? Ajakan debat dengan ahli bidah. Sudah dan Taib, insyaallah kita lanjutkan badal adan. Wallahu taala alam. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan poin 80. Wala nujadilu fil Qur'an. Kami tidak berbantah-bantahan tentang Al-Quran. Taib, kata para ulama, poin ini ada dua maknanya. Yang pertama, tidak boleh mendebat tentang Al-Quran adalah kalamullah. Itu yang pertama. Dan akan ada pembahasan setelah ini tentang Al-Quran kalamu Rabbil Alamin, dan sudah kita sampaikan juga dan sudah kita lewati poin ke-37-an kalau tidak salah itu. Pembahasan khusus tentang Al-Quran kalamullah. 6. Poin ke-37 dalam kitab Aqidah Tahawiyah ini sudah kita pelajari, wa inal Quran kalamullah. Sekali lagi, kata-kata Imam At-Tahawi wala nujadilu fil Quran
kita tidak boleh berdebat dalam Al-Quran. Yang pertama maknanya tentang Al-Quran adalah kalamullah. Nggak boleh didebat. Wajib diimani Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah namakan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul sebagai kalamullah. Tidak boleh didebat. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini. Yang kedua, makna wala nujadil fil Quran, kita tidak boleh berdebat dalam Al-Quran, yaitu tidak boleh mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Karena tidak mungkin ada kontradiksi di antara ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan kontradiksi yang banyak. Namun karena Al-Quran dari Allah, nggak mungkin ada kontradiksi. Maka tidak boleh mempertentangkan ayat dengan ayat. Contoh misalnya, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas ars. Arti istawa adalah apa? Ala wartafa, Allah tinggi di atas ars. Allah mengatakan, a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Ijma' Ahlussunnah mengatakan Allahu fis sama. Ayatnya banyak tentang hal ini. Lalu ada orang yang mengatakan, loh bagaimana dengan firman Allah? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini yang dicela oleh Imam At-Tahawi. Tidak boleh kita mendebat dalam Al-Quran, yaitu mempertentangkan ayat dengan apa? Ayat. Nggak mungkin satu ayat bertentangan dengan ayat yang lainnya. Paham dong? Ya, makna wa huwa ma'akum ainama kuntum tidak bertentangan dengan Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Apa arti wa huwa ma'akum? Ya, bersama kalian dengan apanya? Ilmunya. Kata Imam Ahmad, bada'a bil ilmi wa khatama bil ilmi. Redaksi ayat tadi dalam surat Al-Hadid ayat keempat, redaksinya awalnya dimulai dengan ilmu, ditutup dengan ilmu. Maka makna dia bersama kalian dengan ilmunya di mana saja kalian berada, zatnya di atas langit. Nggak mungkin ada pertentangan. Ini salah satu contoh. Tidak boleh mempertentangkan ayat dengan ayat yang lainnya. Paham dong? Nah, contoh yang lain misalnya, kita Ahlussunnah mengatakan berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Lalu ada yang mengatakan tidak apa-apa doa kepada wali yang telah mati, karena Allah berfirman, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu betul-betul mati, bal ahya. Bahkan mereka itu apa? Hidup. Ini dalil al-kuburin, para penyembah kuburan atau orang-orang yang sudah meninggal dari orang-orang yang mereka namakan wali dan sebagainya. Kita katakan Allah yang merintahkan kita berdoa hanya kepadanya. Ud'uni astajib lakum tadi. Adapun ayat tadi nggak ada kata-kata maka berdoalah kepada wali yang telah mati tersebut. Allah hanya mengabarkan orang yang mati di jalannya, di medan pertempuran mati syahid, itu di alam barzah dalam keadaan hidup. Sudah sampai di situ saja. Nggak ada kata-kata maka berdoalah Ini sekali lagi kegagalan paham ahli al-bidah. Intinya sekali lagi, wala nujadu fil Quran, jangan memperdebatkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran atau mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Makanya dahulu ada sebagian sahabat Rasulullah SAW ketika mereka berdialog, satu membawakan ayat ini, yang lainnya membawakan ayat yang lain. Rasul ketika mendengar mereka memperdebatkan tersebut, Rasul pun marah kepada mereka. Ini juga sekali lagi wala nujadilu fil Quran.
Lanjut apa cukup? Hah? Lanjut ya, ini masih panjang ini sebetulnya. Taib ala kulin. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Dan kami bersaksi bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, Rabb semesta alam, dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, yang dia ajarkan kepada Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Kita wajib mengimani Al-Quran adalah kalamu Rabbil Alamin, kalamullah. Ya, dalilnya tadi At-Taubah ayat yang ke-6. Demikian pula dalam surat Asy-Syu'ara ayat 194. Ya, atau ada 3 ayat itu. Nanti dilihat. Ayat 190-an, 92 sampai berapa itu? Allah mengatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin birisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Rabbil Alamin. Ini ucapan Imam Tahawi mengambil dari ayat ini, surat Asy-Syu'ara ayat 190-an. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Rabbil Alamin. Dan sudah mungkin pernah kita sampaikan pada poin ke-37 yang dulu, dalil tentang Al-Quran kalamullah, redaksinya macam-macam dalam Al-Quran. Ya, di antaranya tadi Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Ya. Demikian pula Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafid. Allah yang menurunkan. Itu adalah yang menunjukkan Al-Quran kalamullah. Demikian pula kata-kata kul. Ya, misalnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Kata para ulama, kata-kata kul menunjukkan Al-Quran kalamullah, bukan ucapan Nabi Muhammad. Karena Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan kul dan seterusnya. Di antaranya di sini, annahu kalamu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran kalamu rabbil alamin. Nazala bi ar-ruhul amin. Diturunkan oleh malaikat Jibril. Fa'allamahu sayyidal mursalin. Dan diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala, inilah sanad Al-Quran versi Ahlu Sunnah. Kalau misalnya ya ada salah satu santri ya belajar Al-Quran, khataman, hafalan Quran 30 juz kepada seorang syekh, ya mengambil sanad ijazah, riwayat istilahnya. Maka kalau syekhnya ahli sunnah, diberikan sanad ya dari sebulan, dari gurunya sampai kepada misalnya Abdullah bin Abbas, sampai kepada Rasul, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sanad versi ahli sunnah. Sesuai dengan ayat ini. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah yang menurunkan. Kepada siapa? Malaikat Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Itu sanad ya Nabi Muhammad dari Jibril, dari Allah. Namun kalau alil bid'ah, alil kalam tidak. Dari Jibril, dari Lauhul Mahfud. Ya, mereka tidak berani mengatakan dari Allah. Karena apa? Keyakinan mereka yang sesat, Allah tidak bisa bicara dengan suara. Ya, kata mereka, Allah ketika menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril tidak mendengar suara Allah. Namun Jibril memahami apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tadi mengambilnya dari Lauhul Mahfud, ya. Dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dalam syarah Syekh Muhammad bin Manik. Intinya ini yang disampaikan Imam Tahawi rahimahullah, sanad Al-Quran dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin ke-82 masih bersambung, wa huwa kalamullah ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah, la yusawi syai'un min kalamil makhlukin. 6.
Al-Quran adalah firman Allah. Tidak ada satupun perkataan makhluknya yang menyamai firman Allah. 6. Ya, sebagaimana kata para ulama, perbedaan antara kalamullah dengan kalamul makhluk sebagaimana perbedaan antara al-khaliq dan al-makhluk. Al-Quran kalamullah sifat Allah. Ya, maka tidak mungkin sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'u al-basir. Insyaallah kita lanjutkan ya, insyaallah pagi ba'da sholat subuh ya, langsung ya. Nah, biidznillah taala. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.